Perbandingan trigonometri suatu sudut. Untuk pembahasan kali ini adalah perbandingan trigonometri. Nah, bisa kita lihat pada gambar. Di situ disediakan segitiga siku-siku. Perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Bisa kita lihat. Ya, di sini ada segitiga siku-siku ABC yang mana siku-sikunya di C. Ya, bisa kita lihat siku-siku di C ini. Ya, untuk perbandingannya sendiri pada segitiga siku-siku untuk aturan sinus, kosinus, dan tangen. Nah, bisa kita lihat di sini untuk setiap sudutnya ada lambang huruf Yunani. Yang paling atas ini disebut beta, kemudian di bagian bawah ini alfa. Ada sudut beta dan alfa. Nah, kalau disuruh mencari nilai sinus pada sudut alfa, maka bisa kita gunakan perbandingan sinus alfa sama dengan depan dibagi miring atau biasanya disingkat dengan sin demi. Yang mana kalau misalkan di sini kalau misal kita disuruh mencari nilai sudut alfanya, maka perbandingannya adalah sin alfa itu sama dengan depan atau kita singkat depan dibagi miring. D itu maksudnya depan, mi itu maksudnya miring, atau sin alfa sama dengan D dibagi mi, atau disingkat supaya lebih mudah sin demi. Sin alfa sama dengan depan dibagi miring. Nah, depan itu suatu sudut dikatakan depan apabila misal di sini sudut alfa yang menghadap garis tegak yang menghadap ke arah sudut alfa ini kita jadikan sebagai depan. Nah, kemudian sisi miring ini namanya miring. Kemudian bagian bawah yang datar ini kita sebut sebagai sudut sisi sampingnya, samping. Nah, maka kalau yang berdiri yang menghadap ke arah sudutnya dia disebut sisi depannya, kemudian yang miring dia sisi miring, kemudian yang bagian bawah yang datar disebut sebagai sisi sampingnya. Nah, itu untuk sin alfa ya, sin alfa. Terus kemudian kalau misal ditanyakan kosinus alfa atau cos alfa. Nah, cos alfa itu dalam singkatan supaya lebih mudah kita bisa gunakan cos sami atau nanti bisa kita tulis cos alfa sama dengan sa per mi. Sa itu maksudnya adalah samping, mi itu artinya miring. Nah, yang mana kalau misalkan tadi sudut alfanya kita lihat di bagian bawah ini yang saya lingkari merah, nah maka depannya dia adalah yang sejajar dengan sudut alfanya, kemudian sisi miringnya disebut sisi miring, kemudian yang bagian bawah disebut sisi samping atau bisa disimbolkan dengan variabel. Misal di sini samping disimbolkan dengan variabel B, kemudian miring disimbolkan dengan variabel C, dan sisi tegaknya yang berdiri disimbolkan dengan variabel A ini ya. Nah, atau boleh menggunakan kata depan, samping, miring sama saja. Nah, untuk mempermudah tadi, untuk rumus cosnya apabila ditanyakan pada sisi sudut alfa bisa gunakan singkatan cos sami, yang mana cos sami ini maka untuk mencari perbandingannya adalah samping dibagi miring, bagian bawah ini yang datar dibagi sisi miringnya, atau disingkat cos sami. Atau sama halnya kalau di sini menggunakan variabel ABC, maka samping di sini menggunakan variabel B dan miringnya menggunakan variabel C, atau cos alfa sama dengan B per C sama di sini ya. Terus kemudian untuk tangen alfa. Nah, tangen alfa bisa dicari dengan menggunakan perbandingan. Nah, untuk singkatannya sendiri tangen bisa menggunakan ada singkatan tan desa. Tan alfa ataupun beta sama dengan D dibagi sa. D itu maksudnya depan, sa itu maksudnya samping. Tan alfa sama dengan depan dibagi samping. Nah, seperti sama halnya dengan sinus dan kosinus, kalau dilihat dari sudut alfanya ini, alfa pada pojok bagian sebelah kanan. Nah, maka posisinya masih sama, depan itu yang berdiri tegak, sampingnya yang bawah, kemudian miringnya adalah sisi miring ya. Nah, karena di sini perbandingan dari tan adalah tan desa, depan dibagi samping, maka depan ini atau kita gunakan variabel A ini, depan atau variabel A dibagi dengan samping yaitu bagian bawah atau variabel B ya. Maka bisa kita tulis tan alfa sama dengan depan atau variabel A dibagi dengan samping atau variabel B, atau tan alfa sama dengan A per B. Ini bisa kita lihat pada gambar yang atas ini, pada aturan tangen alfa. Nah, itu kalau dilihat dari sisi sudut alfanya. Nah, kalau dilihat dari sudut atau sudut bagian beta, nah beta bagian atas di sini pada sudut B-nya yang ini beta,
kalau dilihat dari sudut bagian beta atau sudut betanya, misal di sini ditanyakan sin beta. Nah, karena beta di sini adalah di posisinya di atas di sini, maka ada perubahan nama ya, ada perubahan nama. Maka untuk yang menghadap ke arah sudutnya ini nanti kita sebut sebagai depan atau variabel B sama. Terus kemudian nanti yang bagian miringnya adalah C ini miring, sisi miring. Maka pada bagian variabel A-nya di sini disebut sisi samping. Nah, karena misal ditanyakan sin beta, kan otomatis dia menghadap ke bawah. Sin beta tadi kan sin sama dengan depan dibagi miring. Maka depannya di sini sin beta, kita tulis dulu beta. Sin beta bisa kita tulis D dibagi miring atau sin demi. Dia sama dengan depan itu dia punya variabel B, terus kemudian miringnya dia punya variabel C. Bisa kita tulis sin beta sama dengan demi atau sama dengan B dibagi C. Nah, di sini sama, maksudnya seperti itu. Nah, kemudian lagi kalau misalkan ditanyakan cos beta. Nah, cos beta kan karena di sini sudut yang sejajar dengan sudut betanya adalah yang tegak, ini yang bawah, maka dia disebut sebagai depan masih sama atau variabel B. Kemudian miring disebut variabel C, ini tertera di sini variabel C. Terus kemudian sampingnya maka dia yang datar di bawah atau kita sebut sebagai sisi samping ataupun variabel A ini. Nah, maka untuk cos beta, nah sama seperti sebelumnya dengan cos alfa, cos beta juga punya singkatan sama ya, sama cos sami, samping dibagi miring. Maka kalau ditulis dalam bentuk variabel di sini sampingnya punya variabel A, maka A dibagi, sedangkan miring di sini punya variabel C, maka A dibagi C. Di sini sama ya, itu asal mula dari cos beta sama dengan A per C atau disingkat cos sami. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada tan beta. Nah, tan beta ini sama dengan tan alfa, dia punya singkatan tan desa, artinya depan dibagi samping. Tan desa, depan dibagi samping. Nah, karena di sini betanya pada posisi bagian atas, maka masih sama ya, depannya itu yang tegak lurus dengan atau sejajar dengan sudut betanya, kemudian sisi miringnya, kemudian samping adalah sisi yang bagian bawahnya atau yang datarnya ya. Kemudian untuk tan beta maka sama tan desa, depan dibagi samping. Nah, depan pada segitiga tersebut dia pada variabel B, maka depannya diganti dengan variabel B, kemudian sampingnya diganti dengan variabel A, maka tan beta sama dengan B per A. Di sini sama. Nah, itu sekilas tentang perbandingan trigonometri pada suatu sudut ya. Jadi menentukan depan miring samping itu tergantung dari sudutnya, dilihat dari sudut sebelah mananya. Intinya dikatakan depan itu yang sejajar dengan sudutnya ya. Nah, miring maka sisi miring, kemudian samping maka bagian alasnya atau bagian yang datar di bawah. Itu bisa disebut sebagai sisi sampingnya. Ya, seperti itu. Nah, sedangkan untuk kosekan sendiri baik kosekan alfa maupun beta, dia punya nilai kosekan, bisa kita lihat pada gambar. Kosekan ini dia punya nilai 1 dibagi sin alfa. Nah, itu untuk perbandingan dari kosekan. Kemudian sekan. Nah, untuk sekan dia punya perbandingan sekan alfa sama dengan 1 dibagi kosinus alfa. Sekan alfa sama dengan 1 dibagi kosinus alfa. Nah, terus kemudian ada kotangen. Untuk kotangen alfa itu sama dengan perbandingannya adalah dengan tangen. Nah, cuma di sini kotangen alfa sama dengan 1 dibagi tangen alfa. Atau misal di sini, saya jelaskan. Misal di sini untuk kosekan alfa sama dengan 1 per sin alfa. Nah, kita lihat di sini sin alfa dia punya rumus A per C, maka kosekan itu sama dengan maka 1 dibagi A dibagi C atau sama dengan, nah karena di sini pembagiannya adalah pecahan kan sama halnya 1 dikali C per A atau sama dengan C per A. Nah, maka untuk kosekan alfa dia sama dengan C per A. Nah,
Kemudian selanjutnya untuk sekan ini punya perbandingan 1 dibagi cos alfa. Maka kalau kita lihat di sini cos alfa dia punya rumus perbandingannya adalah B dibagi C, maka untuk sekan alfa sama dengan 1 dibagi cosnya ya, cos alfa ini B per C, maka B 1 dibagi B per C sama dengan karena pembaginya pecahan maka bisa kita balik berubah jadi bentuk perkalian, maka hasilnya adalah untuk sekan alfa sama dengan C dibagi B atau lawan dari cos itu sendiri. Nah, untuk kotangen dia punya perbandingan 1 dibagi tan alfa. Nah, kalau misalkan di sini tan alfa dia punya perbandingan A dibagi B, maka tinggal kita balik. Maka 1 dibagi A dibagi B, atau sama halnya tinggal membaliknya saja, B dibagi A. Itu untuk perbandingan dari kosekan alfa, sekan, kemudian kotangen. Contoh dari perbandingan trigonometri. Nah, bisa kita lihat pada gambar di sini ada contoh soal perbandingan trigonometri. Ada disediakan segitiga ACB yang mana siku-sikunya di C. Maka bisa kita lihat bahwa sisi miringnya adalah di AB. Nah, pada sisi miring AB dia punya nilai 5 cm. Kemudian pada sisi BC dia punya nilai 3 cm. Namun pada sisi AC dia belum diketahui. Maka untuk mencari nilai AC bisa kita gunakan rumus atau konsep dari Pythagoras ya. Untuk mencari nilai AC kita tuliskan nilai AC sama dengan untuk konsep Pythagorasnya sendiri, maka bisa kita cari dengan cara sisi miring dikurangi sisi yang lainnya. Maka AB kuadrat dikurangi dengan BC kuadrat. Nah, rumus ini diambil dari rumus atau konsep dari Pythagoras ya. Untuk mencari sisi miring maka sisi yang lain kuadrat dijumlahkan, kemudian nanti diakarkan. Nah, karena di sini kita mencari nilai AC, AC ini dia berada di bagian alas, maka sisi miring dikurangi sisi tegaknya, maka sisi miring dia punya nilai sama dengan akar dari 5 kuadrat. AB punya nilai 5 kuadrat 5, kemudian dikurangi BC punya nilai 3 dikuadratkan, maka sama dengan 5 kuadrat hasilnya adalah 25, kemudian 3 kuadrat hasilnya adalah 9, maka akar dari 25 dikurangi 9 hasilnya adalah akar 16. Akar 16 hasilnya adalah 4 cm. Nah, maka pada sisi AC dia punya nilai 4 cm. Kemudian nah, karena di sini kita mencari perbandingan trigonometrinya, maka otomatis kita cari nilai sinus, kosinus, tangen pada sudut alfa dan beta. Nah, di sini kalau misalkan mau mencari nilai sudutnya, misalnya mau kita cari nilai sin alfanya, sin alfa, kita tulis sin alfa. Nah, sin alfa pada sebelumnya kan sudah saya jelaskan, sin alfa bisa kita gunakan dengan singkatan sin demi. Sin sama dengan depan dibagi miring. Nah, karena posisi alfanya dia di sini pada bagian pojok ini alfa ini, maka yang disebut depan adalah bagian BC nya sebagai depannya, kemudian sisi miringnya adalah AB nya sisi miring, terus kemudian sampingnya, maka sampingnya dia bagian AC. Nah, AC tadi sudah kita dapatkan nilainya adalah 4 cm. Nah, karena tadi yang pertama kita mencari perbandingan dari sin alfa, maka sin alfa punya perbandingan sin demi sin D dibagi mi. Nah, sin demi depannya kan yang tegak yaitu pada sisi BC, maka sama dengan 3, depannya punya nilai 3 dibagi mi nya miring punya nilai 5, maka perbandingan dari sin alfa sama dengan 3/5. Kemudian sin, kemudian setelahnya adalah cos. Misal mau cari cos alfa, nah cos alfa pun sama. Nah, karena alfanya masih di bagian pojok di sudut A ya, alfa, cos alfa dia punya nilai perbandingan cos sami. Cos sama dengan samping dibagi miring, sa dibagi miring. Nah, karena posisinya masih sama,
Nah, maka yang BC ini sejajar dengan sudut alfanya, maka dia sebagai posisi depannya. Miring, maka dia adalah garis atau sisi yang miring. Kemudian untuk sampingnya dia pada bagian alasnya. Nah, alasnya maka AC. Nah, karena di sini cos punya nilai perbandingan samping dibagi miring, maka sampingnya dia punya nilai 4. Kemudian miringnya dia punya nilai 5. Jadi untuk cos alfanya sama dengan 4/5. Nah, setelah cos alfa, maka kita cari tan alfa. Tan alfa punya perbandingan tan D SA depan dibagi samping, D dibagi SA. Artinya depan dibagi samping. Nah, karena masih di posisi alfa, sudah di alfa, tan D SA depan dibagi samping. Depannya adalah 3, sampingnya adalah 4. Maka tan sama dengan 3 dibagi 4. Itu untuk perbandingan dari sudut alfa. Nah, kemudian setelah sudut alfa, maka kemudian kita cari nilai dari sin beta. Karena di situ ada dua sudut, alfa sama beta. Nah, alfa sama beta sama rumusnya, sin punya nilai atau perbandingan sin demi depan dibagi miring. Nah, karena sudah pindah posisi sudut beta, nah sedangkan pada gambar di sini beta dia terletak pada sudut B ya, beta terletak pada sudut B, maka posisi depannya sudah berubah, depannya yang sejajar dengan sudut B nya ini, sudut betanya, maka depan ini yang menjadi sisi depannya adalah AC nya karena ditanyakan beta. Nah, maka sisi miringnya adalah masih sama, A ke C ini miring, A ke B nya ini miring, kemudian untuk sampingnya atau bagian alasnya adalah B ke C, ini disebut sebagai samping kalau dilihat dari sudut beta. Maka untuk perbandingannya bisa kita tuliskan sin beta sama dengan depan dibagi miring, depannya adalah 4, miringnya 5, maka jadi 4/5. Nah, terus kemudian setelah sin, maka cos beta pun sama, cos pun masih sama, cos samping dibagi miring, maka dia punya nilai samping. Nah, sampingnya tadi kan 3 ya, miringnya 5, maka jadi 3/5. Nah, kemudian tan beta sama dengan punya nilai perbandingan tan D SA depan dibagi samping. Nah, depan kalau dilihat dari sudut betanya adalah 4, sampingnya adalah 3 bagian alasnya, maka 4 dibagi 3 ya. Nah, itu untuk nilai sinus kosinus tangen dari sudut alfa maupun beta. Nah, untuk menentukan depan atau belakang pada segitiga siku-siku, dia dilihat dari sudutnya yang ditanyakan. Kalau misalkan ditanyakan dari sudut betanya ini, beta, maka posisi depannya adalah yang sejajar dengan sudut tersebut. Suatu sudut betanya, kalau yang ditanyakan beta, maka dia yang sejajar adalah ini, AC. Kalau ditanyakan beta ya, maka dia sebagai depan, miringnya tetap miring, kemudian sampingnya adalah bagian alasnya. Nah, alasnya nih, yang C ke B ini alasnya. Nah, namun beda lagi kalau yang ditanyakan pada bagian sudut alfa. Nah, kalau sudut alfa yang ditanyakan, maka perubahan perbandingannya jadi berubah. Depannya itu yang sejajar dengan alfanya ini sejajar. Ini disebut sebagai sisi depannya, itu kalau yang ditanya alfa ya. Kemudian sampingnya adalah bagian alasnya, bawah. Nah, kemudian miringnya ya posisi miring atau sisi miringnya. Nah, jadi menentukan depan samping miring itu tergantung sudut yang ditanyakan. Kalau alfa tadi yang sejajar dengan sudutnya, maka depannya adalah BC. Kemudian kalau misalkan ditanya beta, maka yang sejajar dengan beta adalah AC, maka AC ini sebagai sisi depannya. Itu untuk menentukan menggunakan depan, samping ataupun miring. Nah, itu penjelasan tentang sin, cos, tan baik dari sudut alfa maupun beta. Nah, terus lagi misal kalau ditanyakan kosekan. Nah, kosekan tadi kan sudah saya jelaskan, misal kosekan alfa. Kalau ditanyakan kosekan alfa ya. Kosekan alfa dia punya perbandingan 1 dibagi sin alfa. Nah, tinggal kita balik saja nilai sin alfa. Nah, di sini sin alfa punya nilai
perbandingan D Mi, maka untuk mencari kosekan alfa tinggal kita balik Mi dibagi D, atau tinggal kita balik nilainya saja ya, 3/5. Nah, kalau tadi kan di sin ini kan dia punya nilai perbandingan D Mi ya, D dibagi Mi, maka tinggal kita balik Mi dibagi D. Nah, miringnya punya nilai di sini 5, Mi-nya punya nilai 5, depannya punya nilai 3. Jadi untuk nilai kosekan alfa sama dengan 5/3. Tinggal membalik tinggal membalik nilai sinnya, karena perbandingan kosekan itu sama dengan 1/sin alfa. Kemudian kalau misalkan ditanya sekan alfa, maka tinggal kita balik nilai dari cos alfa. Nah, kalau misal ditanya kotangen alfa, maka tinggal membalik nilai tangen 1/tan alfa. Nah, seperti itu, tinggal membalik nilainya. Itu penjelasan dari contoh soal perbandingan trigonometri.